Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Nopiandi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor pokok 101070550. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi materi dari buku ini, yaitu buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum pada buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Jadi, buku ini terdiri dari 10 bab dengan diawali dengan kata pengantar dan daftar isi. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila dengan subtema yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Subtema yang kedua, rumusan Pancasila. Subtema yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Subtema yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Subtema yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/2012. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, pengertian filsafat. Subtema yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Subtema yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Subtema yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, pengertian nilai, etika, dan norma. Subtema yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Subtema yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Subtema yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, pengertian ideologi. Subtema yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Subtema yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Subtema yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Subtema yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Subtema yang kedua, konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Subtema yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Subtema yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Subtema yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Subtema yang kedua, isi arti dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Subtema yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Subtema yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Subtema yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Subtema yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Subtema yang ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
945. Bab 10. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun subtemanya, subtema yang pertama, pengertian paradigma. Subtema yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Subtema yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Subtema yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Subtema yang kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari bab-bab tersebut, isi dari buku pendidikan Pancasila ini adalah semuanya membahas Pancasila, karena Pancasila itu banyak pembahasannya. Ada makna, ada arti, ada sejarah, pokoknya banyak. Demikian resume dari buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.